Orlando, Lautaro sudah bisa menargetkan Ballon d'Or. Mantan pemain Juventus, Fiorentina, dan Milan, Massimo Orlando menilai bahwa penyerang Inter Milan, Lautaro Martinez telah menjelma sebagai fenomena, setelah meraih prestasi luar biasa di level klub dan internasional. Pada musim lalu, 2023-24, Lautaro sukses membawa Inter Milan meraih gelar Serie A sekaligus menjadi top skor di kompetisi kasta tertinggi Italia tersebut, dengan mencetak 24 gol. Dia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Italia Serie A. Kemudian, setelah membawa Inter meraih Scudetto, penyerang berusia 26 tahun itu juga menikmati kesuksesan di Copa America 2024 bersama tim nasional Argentina, membantu negaranya memenangkan kompetisi utama sepak bola yang diikuti oleh negara-negara CONMEBOL tersebut. Lautaro menyelesaikan Copa edisi tahun ini sebagai top skor, dengan mencetak 5 gol dari 6 laga. Ini juga menjadi gelar Copa America kedua bagi Lautaro Martinez bersama Argentina. Pada Copa America 2021, Lautaro juga membawa Argentina juara. Selain itu, Lautaro juga merupakan bagian dari skuad pemenang Piala Dunia 2022 di Qatar. Performa mentereng tersebut membuat Lautaro kini layak menjadi salah satu favorit untuk memenangkan Ballon d'Or mendatang. Dalam sesi wawancara dengan TMW Radio, Massimo Orlando mengatakan bahwa Lautaro sudah bisa bercita-cita untuk bisa meraih penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola, Ballon d'Or. Dia, Lautaro, telah menjadi fenomena. Sungguh luar biasa. Dia salah satu pemain terbaik di dunia, ujar Massimo Orlando. Seperti dilansir FC Inter 1908, dia sudah bisa menargetkan Ballon d'Or. Bertahan di Napoli, Giovanni Di Lorenzo tulis surat terbuka buat fans. Giovanni Di Lorenzo secara terbuka mengungkap rasa marah dan kecewanya karena sikap Presiden Aurelio De Laurentiis, staf dan fans setelah mereka melanjutkan kampanye peraih Scudetto dengan musim yang penuh bencana. Agennya Mario Giuffredi berulang kali menyatakan jika Di Lorenzo ingin pergi dan tidak akan bermain lagi untuk I Partenopei. Di sisi lain, sang pemain juga mengundang minat dari klub Serie A lainnya, seperti Juventus dan Inter Milan, menyusul serangkaian pertemuan pihak klub dengan De Laurentiis, direktur dan pelatih baru Antonio Conte. Bek kanan tersebut pada akhirnya berubah pikiran dan Di Lorenzo memutuskan untuk tetap bertahan di Campania. Penggemar yang terhormat, dalam beberapa minggu terakhir, cinta kami sedikit berantakan atau Scombinato seperti yang dinyanyikan Pino Daniel di salah satu lagunya yang indah. Tulis Di Lorenzo, bahkan dalam cerita yang paling indah dan intens sekalipun, momen krisis bisa saja terjadi. Semua orang yang sangat menyayangi Napoli telah mengalami 12 bulan yang sangat sulit. Itu adalah hal tersulit dalam karir saya. Beralih dari kegembiraan yang tak terhapuskan karena memenangkan Scudetto ke kesedihan di musim di mana kami tidak bisa meraih apapun adalah sebuah pil yang sulit untuk ditelan. Saya bisa merasakan kekecewaan Anda dan rekan satu tim saya dan saya tidak dapat mengubah jalannya tahun kami. Inter Milan capai kesepakatan personal dengan Juan Cabal. Inter Milan dilaporkan telah mencapai kesepakatan personal dengan bek Hellas Verona, Juan Cabal. Hal ini menurut jurnalis Sport Italia, Alfredo Pedula via Internews, bahwa pemain berusia 23 tahun itu telah menyetujui tawaran kontrak dari Inter senilai 1,2 juta euro net per musim. Dengan demikian, Inter selanjutnya berupaya mencapai kesepakatan dengan klubnya, Hellas Verona terkait biaya transfer sang pemain. Pemain Kolombia itu menjadi target utama Nerazzurri sebagai opsi di lini pertahanan menyusul cedera serius yang dialami Tajon Buchanan. Absennya Tajon Buchanan membuat Carlos Augusto harus beralih peran menjadi bek sayap kiri musim depan. Augusto tidak tersedia menjadi cadangan bagi Alessandro Bastoni. Oleh karena itu, Inter membutuhkan bek baru di musim panas ini untuk menjadi opsi di sisi kiri pertahanan. Menurut Pedula, Inter menggelar pembicaraan dengan agen Cabal kemarin dan persyaratan pribadi dengan Cabal pun telah dicapai. Sang bek setuju menandatangani kontrak multitahun dengan Inter hingga Juni 2028 plus opsi perpanjangan semusim. Pemain Kolombia itu akan mendapat gaji sebesar 1,2 juta euro net per musim plus bonus. Kini, Inter siap mencapai kesepakatan dengan Verona. Nerazzurri berharap bisa merekrutnya senilai 8 juta euro plus bonus. Inter bisa mengontrak Cabal dengan formula pinjaman awal disertai kewajiban pembelian secara permanen. AC Milan dan Emerson Royal belum berjodoh. Keinginan raksasa Serie A AC Milan untuk memboyong Emerson Royal terhambat oleh keengganan Tottenham menurunkan harga jual sang bek. Milan akan memburu pemain-pemain baru pada musim panas 2024 ini. Prioritas mereka adalah mencari striker baru. Akan tetapi Milan juga dikabarkan tak menutup pintu mencari pemain di posisi lain. Di antaranya gelandang dan bek. Milan dilaporkan butuh tambahan bek kanan baru.
Mereka ingin mencari pemain yang bisa jadi pesaing bagi Davide Calabria. AC Milan kemudian dikaitkan dengan Emerson Royal, bek milik Tottenham. Ketertarikan Milan pada bek Brasil itu tak bertepuk sebelah tangan. Emerson disebut berminat gabung Milan. Di sisi lain Tottenham juga diklaim siap melepas pemain berusia 25 tahun itu. Milan dikabarkan sudah mengirim proposal kontrak pada Emerson. Ex-bek Barcelona itu pun diklaim siap bermain untuk 5 tahun ke depan di San Siro. Keduanya juga dilaporkan telah mencapai kesepakatan soal gaji. Emerson akan dibayar 3 juta euro per musimnya. Sayangnya niatan AC Milan untuk merekrut Emerson Royal kini mendapat halangan besar. Tottenham masih belum bersedia melepas bek kanannya itu, pasalnya mereka tak mau menurunkan harga jual Emerson. Mereka meminta bayaran minimal 20 juta euro, kabar ini disampaikan Fabrizio Romano. Ia menyebut Milan sudah melepas penawaran sebanyak 2 kali tapi semuanya ditolak oleh Spurs. Memahami bahwa pembicaraan antara AC Milan dan Tottenham untuk Emerson Royal saat ini sedang dalam tahap standby, negosiasi menjadi dingin setelah Spurs menolak 2 pendekatan dan masih meminta biaya lebih dari 20 juta euro. Milan dan Spurs tidak melaju pada tahap ini. Inter terus mengupayakan kesepakatan dengan perwakilan Tessmann. Inter mendekati kesepakatan untuk mendapatkan gelandang Venezia Tanner Tessmann, yang mereka rencanakan untuk dipinjamkan ke Everton setelah mendapatkan tanda tangannya. Nerazzurri terus mengusahakan kesepakatan untuk gelandang Amerika berusia 22 tahun itu selama beberapa minggu terakhir dan siap membayarnya senilai 7 juta euro kepada Venezia. Meski begitu belum ada kesepakatan yang dicapai dengan perwakilan si pemain, membuat memperlambat segalanya. Tessmann tampil mengesankan di Venezia selama 3 tahun terakhir dan bersinar dalam kesuksesan mereka di Serie B musim lalu, mencetak 6 gol dan memberikan 3 assist dalam 37 penampilan. Kontraknya akan habis pada akhir Juni tahun depan. Surat kabar lokal La Nuova di Venezia merinci bagaimana Inter siap menyambut Tessmann dan akan mengirimnya ke Everton dengan status pinjaman setelah kedatangannya dari Venezia. Pembicaraan kini sedang berlangsung dengan perwakilannya mengenai kontrak 4 tahun dan opsi tahun berikutnya. Selain Everton, menurut Fabrizio Romano, ada nama Ipswich Town dan Feyenoord yang tertarik dengan peminjaman Tessmann. Hernan Crespo puji striker baru Inter Milan, Mehdi Taremi. Mantan striker Nerazzurri, Chelsea, dan Argentina, Hernan Crespo menilai bahwa striker baru Inter Milan, Mehdi Taremi merupakan profesional papan atas yang bakal memberi kontribusi signifikan untuk Nerazzurri pada musim depan. Dalam sesi wawancara dengan Gazzetta dello Sport via Internews, Crespo melontarkan pujian tinggi kepada striker asal Iran tersebut, yang telah resmi menjadi penyerang baru Inter. Inter telah mendatangkan pemain top untuk memperkuat lini serang di musim panas 2024 ini dalam bentuk Taremi. Jelas, Inter merekrut Taremi karena mereka yakin ia bisa benar-benar mampu meningkatkan kualitas tim di lapangan. Perekrutan yang bagus, ujar Crespo soal bergabungnya Taremi dengan Inter. Taremi punya pengalaman internasional, dia telah berkembang pesat di Porto, dia bisa memberikan kontribusi besar bagi Inter. Taremi seorang striker yang tahu bagaimana menyelesaikan pergerakan tim. Tapi juga untuk berpartisipasi dalam permainan build-up, membangun serangan dari bawah, dan dia juga sosok yang menentukan melalui sundulan. Mengenai integrasi Taremi ke dalam skuad Inter, Crespo mengatakan, dia adalah seorang profesional papan atas. Pemain bagus selalu mudah untuk diterima.